Konsep sarana dan prasarana pendidikan serta jenis-jenis sarana dan prasarana pendidikan. Secara tidak langsung, sarana dan prasarana yang ada di sebuah instansi menjadi bagian terpenting yang harus diadakan keberadaannya. Kualitas sebuah instansi juga dapat dilihat dari segi kelengkapan sarana dan prasarana yang dimiliki, karena sarana dan prasarana yang ada akan sangat menunjang proses belajar akademik maupun non-akademik. Oleh sebab itu, perlu adanya upaya pengadaan sarana dan prasarana yang layak agar kegiatan pembelajaran berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang maksimal. Di sini ada pengertian manajemen sarana dan prasarana. Manajemen sarana dan prasarana pendidikan adalah kegiatan yang mengatur untuk mempersiapkan segala peralatan atau material bagi terselenggaranya proses pendidikan di sebuah instansi. Manajemen sarana dan prasarana dibutuhkan untuk membantu kelancaran proses belajar mengajar. Sarana dan prasarana pendidikan adalah sebuah benda bergerak dan tidak bergerak yang dibutuhkan untuk menunjang penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi, manajemen sarana dan prasarana merupakan keseluruhan proses perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, dan pengawasan sarana dan prasarana yang digunakan agar tujuan pendidikan di sebuah instansi dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Jenis-jenis sarana pendidikan. Yang pertama, ditinjau dari habis dan tidaknya dipakai. Sarana pendidikan yang habis dipakai itu contohnya kapur tulis, spidol, kertas, dan lain sebagainya. Sedangkan sarana pendidikan yang tahan lama itu contohnya kursi, meja, papan tulis, dan lain sebagainya. Yang kedua, bergerak tidaknya saat digunakan. Sarana pendidikan yang bergerak adalah sarana pendidikan yang bisa digerakkan atau dipindahkan sesuai dengan kebutuhan pemakainya. Contoh, lemari, meja, kursi, dan lain sebagainya. Sarana pendidikan yang tidak bisa bergerak adalah semua sarana pendidikan yang tidak bisa diatur atau relatif sangat sulit untuk dipindahkan. Contohnya, saluran PDAM. Dan yang ketiga, ditinjau dari hubungannya dengan proses belajar mengajar. Yang pertama itu alat pengajaran, misalnya buku, alat tulis, dan alat praktik. Yang kedua, alat peraga atau alat pembantu dalam pembelajaran. Dan yang ketiga, media pengajaran adalah sarana pendidikan yang digunakan sebagai perantara dalam proses belajar mengajar. Yang berikut jenis-jenis prasarana terbagi dalam dua, yaitu prasarana pendidikan yang secara langsung digunakan untuk proses belajar mengajar. Contohnya, ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, dan lain sebagainya. Yang kedua, prasarana yang keberadaannya tidak digunakan untuk proses belajar mengajar, tetapi secara tidak langsung sangat menunjang terjadinya proses belajar mengajar. Contohnya, ruang kantor, kantin, tanah dan jalan, toilet, tata usaha, ruang UKS, ruang guru, ruang kepala sekolah, dan tempat parkir. Kegiatan manajemen sarana dan prasarana ada 5 tahap. Yang pertama, perencanaan, keseluruhan proses perkiraan secara matang, rancangan pembelian, pengadaan, rehabilitasi, distribusi, atau pembuatan peralatan dan perlengkapan yang sesuai dengan kebutuhan instansi. Yang kedua, pengadaan, dilakukan sebagai bentuk realisasi atas perencanaan yang telah dilakukan sebelum. Tujuan untuk menunjang proses pendidikan agar berjalan efektif dan efisien sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Yang ketiga, penyimpanan. Kegiatan yang dilakukan oleh satuan kerja atau petugas gudang untuk menampung hasil pengadaan barang atau bahan kantor, baik berasal dari pembelian, instansi lain, atau diperoleh dari bantuan. Yang keempat, pemeliharaan. Kegiatan penjaga atau pencegahan dari kerusakan suatu barang sehingga barang tersebut kondisinya baik, siap digunakan. Pemeliharaan mencakup segala upaya yang terus-menerus. Yang kelima, penghapusan. Kegiatan akhir dari siklus pengelolaan sarana dan prasarana
yang dilakukan dengan menggunakan mekanisme tertentu berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Jadi kesimpulannya adalah manajemen sarana dan prasarana merupakan keseluruhan proses perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, dan pengawasan sarana dan prasarana yang digunakan agar tujuan pendidikan di sebuah instansi dapat tercapai dengan efektif dan efisien.